Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk pagi hari ini, kelola uang dengan bijak. Ya, bagaimana kita menggunakan uang kita ya. Nah, Bapak Ibu, ini satu ada dari pernyataan dari Tuhan Yesus, ya, bagaimana mengelola keuangan, ya. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, saudaraku, kita perlu tentu mengelola uang kita karena eh, bagaimana masalah uang itu bukan sebenarnya soal banyaknya atau sedikitnya uang, tetapi soal bagaimana mengelola. Karena uang kita itu sedikit cukup, banyak habis juga ya. Jadi dalam Lukas 14 ayat 28 tersebut, Yesus mengajarkan ada prinsip bagaimana mengelola keuangan agar kita tidak hidup. Nah, ini nih poinnya ya di sana ya. Jadi dinasihati jangan terburu-buru, jangan konsumtif atau sembrono. Ya, jadi ada tiga perkataan Yesus yang ada di sana dan kita coba bagaimana kita menerapkan prinsip itu. Apa yang harus kita kerjakan ya? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, yang pertama adalah Yesus katakan membangun menara itu harus duduk dahulu. Nah, saya artikan duduk dahulu itu berarti kita harus ada jeda ya, duduk untuk merenung, tentu juga untuk merencanakan. Jadi kebijaksanaan itu dimulai dengan jeda ya, tidak terburu-buru ya, duduk dahulu. Nah, jadi sebelum belanja, sebelum investasi, sebelum mengambil uh, utang misalnya pinjaman ya sebaiknya duduklah dulu, pikirkan dan doakan. Jangan terburu-buru. Dan memang banyak orang salah akhirnya karena sudah terburu-buru ya. Datang untuk barang gitu atau ada datang ke mall lihat gitu. Ya karena di sana ternyata bisa tidak perlu bayar dahulu gitu ya. Ya, jadi ambil bayar kemudian ada istilahnya ya. Nah, itu yang membuat banyak orang terjerat. Jadi Amsal 21 ayat 5 menasihatkan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Penting sekali kita merancangkan, penting sekali kita duduk dahulu, renungkan dulu, lalu rencanakan. Ya, ini yang pertama, duduk dahulu, kata Tuhan Yesus. Yang kedua, ya, setelah duduk baru dia katakan, buat anggaran. Nah, buat anggaran tentu ini artinya mengatur uang sebelum uang itu mengatur kita. Ya, aturlah uang kita sebelum nanti uang itu mengatur hidup kita. Nah, Yesus berkata, membuat siapa di antara kamu yang kalau membangun menara tidak duduk dahulu lalu membuat anggaran biayanya. Nah, ini bukan hanya sekedar mencatat aja. Wah, ini ada ini gitu, tapi betul-betul perencanaannya aktif ya. Jadi dia harus menjadi seorang yang cakap gitu kira-kira. Membuat anggaran ini harus cakap ya. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, Alkitab katakan barang siapa setia dalam perkara kecil, baru dia akan berarti dia akan setia juga dalam perkara besar. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak setia dalam perkara kecil, tidak mungkin dia dipercaya dalam perkara yang besar. Jadi
harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, buat anggarannya sejujur mungkin, sedetail mungkin, sedemikian sehingga kita bisa atur, ya. Memang betul-betul ini bisa dikerjakan, ya. Nah, yang ketiga, lalu dia katakan memastikan bisa menyelesaikannya. Nah, ini saya artikan hidup dalam batas kemampuan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Nah, banyak orang terjerat utang karena mengawali sesuatu tanpa tahu dahulu apakah mereka bisa menyelesaikannya. Ya. Dan banyak orang, ya saudaraku, dalam menggunakan uangnya berbelanja kah, ya membeli sesuatu kah, membuat sesuatu kah, gitu. Dia tidak pikir panjang. Nah, padahal dia tidak bisa mampu menyelesaikannya. Akibatnya apa? Berutang. Ya. Nah, hidup bijak berarti tidak memaksakan diri secara finansial. Jadi selalulah cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Nah, itu renungan yang sebelumnya, ya, Ibrani 13 ayat 5. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, kalau kita mencukupkan, kita pasti, ya, tidak akan berutang. Nah, tetapi banyak orang, saudaraku, ya, terjerat utang karena tidak mencukupkan diri, tidak hidup dalam batas kemampuan. Amsal 22 ayat 7, ya, bahaya berhutang adalah, nah itu, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehati, ya, di Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Sebab anak Tuhan itu memang kelasnya berbeda. Dia tidak berutang tetapi memiutangi, memberi piutang malah. Harusnya demikian. Ya, tentu, ya, karena apa? Karena Tuhan mau berbeda. Anak Tuhan itu harusnya berbeda. Jadi mari kita melihat betul-betul nasihat dari firman Tuhan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengelola keuangan kita itu, ada 3 perkataan Yesus di sini. Yang pertama adalah duduk dahulu. Ya, jadi merenung dulu, merencanakan. Lalu yang kedua, ya, buat anggaran. Nah, ini berarti betul-betul mengatur uang kita itu sedemikian rupa cukup. Mengatur, mengelolanya, kita harus tahu mana yang kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Ya, kita mengerjakan betul-betul uang kita itu menggunakannya hanya karena kebutuhan. Kalau masih sisa, silahkan, boleh dibuat untuk keinginan, tapi jangan sampai keinginan dahulu. Nah, buatlah anggaran betul, ya. Nah, firman Tuhan katakan sebenarnya asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena keberadaan kita bukan ditentukan oleh uang kita, tetapi apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Itu jauh nilainya daripada uang kita. Nah, yang ketiga baru pastikan bahwa kita bisa menyelesaikannya. Itu berarti hiduplah dalam batas kemampuan. Ya, mari Bapak Ibu, biar firman Tuhan ini sungguh membebaskan kita, ya, membuat satu prinsip dalam hidup kita sehingga Tuhan senang dengan kehidupan kita, ya. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.